Terus kalau lu punya masalah kenapa dia temen gue? Ya tunggu dulu, gua peduli lo temen dia atau siapa. Terus cewek itu, tuh cewek. Pak, jangan pak. Hati lo. Wah, Pak! Udah, ngaku aja, aku udah tahu semuanya. Saatnya kita berpisah. Goodbye ini. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gue Komo Ricky di Katakan Putus. Hari ini guys kita bakal ketemu dengan klien baru kita namanya Kayla. Halo, nama gue Kayla. Di sini gue punya pacar namanya Nico. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Awal mula kita pacaran, kita baik-baik aja. Cuman setelah beberapa bulan ini, tiba-tiba dia jadi temperamen dan cuek sama gue. Nah, kita sudah mengatur pertemuan dengan si Kayla ini di kampusnya dia. Jadi biar kita bisa mengetahui tentang secara detail tentang permasalahan dia dengan pacarnya dia, maka kita langsung aja mau menuju ke kampusnya si Kayla ini dan nanya-nanya sama dia tentang permasalahannya. Tar, lu temenin gua. Oke? Yaudah guys, kalau gitu kita langsung menuju ke kampusnya si Kayla aja. Yuk. Gue bilang sama driver kita untuk langsung menuju ke sana sehingga nantinya kita akan bisa langsung ketemuan sama dia dan ngobrol-ngobrol dengan dia tentang permasalahan dia dengan cowoknya yang bernama Nico. Oke gengs, sekarang kita udah nyampe di kampus klien baru kita namanya Kayla. Tapi biar kita lebih gampang nyarinya, mending gue telepon langsung aja tar. Dia udah ada ngubungin lu nggak tadi? Enggak sih, belum ada. Nggak ada ya? Halo? Halo Kayla? Halo? Iya. Ini Komo dari Katakan Putus. Oh iya, Kak Komo ya. Ah. Udah di kampus nih, Kak, di taman. Ya udah, gue juga udah di kampus lu gitu. Tamannya taman mana ya? Coba lu pakai baju hijau ya itu ya? Biru. Iya, aku pakai baju warna hijau. Oh ya udah, oke ya udah. Kalau gitu gue samperin lu ya. Iya, Oke, ya udah, yuk. Oke. Ya udah gengs, sekarang kita langsung aja nyusul si klien baru kita ini. Nanti kita akan ajak dia ngobrol-ngobrol. Oh, siapa? Di sana gue ngeliat dia kalau dia didatangin oleh 2 orang laki-laki dan gue juga nggak tahu laki-laki itu siapa. Itu siapa sih? Cowok lo Nico mana, ha? Nico, Iya, emang kenapa? dia punya utang sama gua. Punya utang? Iya. Ya gue nggak tahu. Gue lagi nggak sama Nico, lo nggak lihat. Gua nggak mau tahu sekarang ya. Lo harus panggil si Nico. Tadi kelihatannya sih kayak preman, Pak. Kok preman gimana? Emang utang apa sih? Lo punya nomor handphone dia kan? Iya, gue punya. Cepetan. Ya sabar dong, gue juga lagi hubungin dia. Tapi dari dalam mobil gue ngelihat kalau laki-laki itu mencoba untuk berdebat sangat keras banget sama si Kayla ini. Kami nggak punya banyak waktu nih. Gini aja, jadi kamera di sini aja biar gue yang keluar ke sana buat yang nyari tahu lah gitu loh. Gue pura-pura SKSD aja sama dia. Makanya di sana gue langsung turun dari mobil. Dari sana gue langsung menghampiri si Kayla dan menanyakan sama laki-laki tersebut apa permasalahannya dengan si Kayla. Kayla, apa kabar? Kemana aja? Sob, kenapa Sob? Ya, lo siapa lo? Gue temennya dia, gue temennya Lo punya masalah sama dia, tunggu dulu. Iya, terus kalau lu punya masalah kenapa dia temen gue? Ya tunggu dulu, gua peduli lo temen dia atau siapa. Ya lu ngomongnya biasa aja, nggak usah nyolot. Lu ngapain ngomong nyolot sama perempuan? Lu urusannya apa sama dia? Nico punya utang sama gua. Ya dulu, dia temen gue nggak perlu sama dia. Sayang dulu masalah ini. Udah kagak ada. Ya sana. Lu apa sih? Mas, dapat. Jangan dulu. Lo apaan lo? Udah biasa aja. Di sana lu. Cabut lu. Anak-anak bakalan. Cabut lu. Sana lu.
pada saat gue lagi mencoba untuk melindungi si Kayla dan berdebat dengan dua orang laki-laki ini, akhirnya tim Katakan Putus pun ikut ngebantu gue untuk ngelerai perdebatan yang gue lakukan sama dua orang laki-laki. Tadi gue lihat lo masih duduk sendirian kan? Iya, nggak tahu tiba-tiba mereka nyamperin marah-marah gitu, katanya cowok gue punya utang. Oke, punya utang sama dia. Iya. Terus dia tuh siapa? Dia itu senior di kampus. Oke, dia senior di kampus. Iya. Oke, terus? Si Niko beberapa kali dipergokin gitu sama mereka kayak tadi gitu, cuma setiap gua tanya dia nggak pernah mau jelasin. Oke, ya udah sekarang ya masalah preman itu udah kita singkirin aja dulu ya kan, karena udah selesai juga. Sekarang lu tenang aja dulu. Bisa nggak lu sekarang ceritain sama gua tentang permasalahan lu dengan pacar lu dan apa yang bisa kita bantu buat lu? Ya, dia sekarang berubah, dia kasar, dia suka seenaknya sama gue, terus apapun yang dia mau, apapun yang dia mau gue harus turutin. Kalau gue gak turutin, dia ngancem bakal balik lagi ke masa lalu. Maafkan diriku yang tak pernah bisa. Gue udah coba ngomongin baik-baik sama dia soal sikapnya dia yang berubah gitu. Oke, cuman terus? gue maklumin dia karena dia lagi proses berubah. Mungkin ya Maksudnya mungkin memaklumi proses berubah ini gimana nih? Apa karena lu juga menerima perubahannya sikapnya dia seperti itu sama lu gitu? sorry, Atau gimana? Ini udah telat, gue harus Maksudnya? anterin Niko ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Sekarang, Ngapain iya. ke rumah sakit? Berarti si Niko ini lagi sakit dong sekarang. Karena kita emang pengen ngebantu kasusnya si Kayla ini, makanya gue bilang gini, kalau emang nggak bisa, gue akan masang kamera tersembunyi di mobilnya lu. Jadi nantinya gue bisa memantau apa aja obrolan lu di mobil sama dia. Gimana? Boleh. Si Kaylanya menyetujui apa yang gue bilang dan akhirnya tim Katakan Putus dengan sigap dan dengan cepatnya memasang kamera tersembunyi di sana, dan nantinya kita bisa tahu apa aja permasalahan yang mereka perdebatkan di dalam mobil tersebut. Thank you ya mas. Yuk. Ya sorry nih buru-buru. Ya, siap. Apa? Dan sekarang langsung kita ngikutin mobil si Kayla ini untuk menjemput si Niko. Sekarang kita tetap ngikutin mobil dia dari belakang, dan ternyata sekarang itu dia berhenti di depan kosannya si Niko. Gue minta tolong buat ngambilin tape dong. Oke. Ya udah. Ntar lu bisa live deh. Oh ya udah. Lu di dalam. Deta, lu temenin gue Deta. Di situ, gengs, gue ngelihat dari dalam mobil kalau si Kayla ini sudah nyampe di kosannya si Niko, dan si Nikonya juga sudah keluar dari kosannya dia. Hah? Aku tanya kamu tuh kemana aja? Ya Ini udah jam berapa? Jadi aku baru keluar kelas. Saat kamu terus dokter aku tuh sibuk. Mereka kemudian naik ke mobil. Ya udah maaf, yuk kita berangkat. Pak, ikutin Pak. Dan sekarang gue tinggal melihat apa aja yang terjadi dalam mobil tersebut melalui tape gue. Kamu tahu nggak sih? Kalau aku udah telat, harusnya aku udah check up. Dan di situ memang benar kata-kata Kayla kalau ternyata cowoknya ini memang orang yang temperamental. Kamu tahu dokter dia tuh sibuk. Iya, maaf yang tadi aku ada urusan dulu di kampus. Ini cowoknya kenapa sih masih marah-marah aja sama ceweknya, udah dijemput juga gitu loh. Oke, dia emang telat gitu, tapi ya udahlah ya. Tadi ada yang nyariin kamu loh di kampus. Nyariin aku? Iya, katanya kamu punya utang sama mereka. Dengar ya, aku mau kamu jauhin orang-orang itu. Karena mereka tuh bukan orang baik. Iya, tapi emang kamu ada masalah apa sih? Ada urusan apa? Aku nggak ada masalah apa-apa sama dia. Mereka memang suka cari ribut sama orang-orang. Di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, si Niko ini terus-terusan marah-marah sama si Kayla. Ini orang emang nggak tahu diri banget gitu. Aku mau minjem uang sama kamu. Ya, untuk aku jaga-jaga. Masa dia minjem duit sih? Dan di situ si Kayla masih agak ragu-ragu untuk minjemin uang. Soalnya dokter Dian bilang kalau misalnya obat aku yang ini nggak efektif, aku harus ganti obat. Makanya aku harus cari uang untuk beli resep baru. Ya kalau lu nya sakit, ya udah lu nya aja yang nanggung pengobatannya gimana segala macam. Ya udah nih, pakai aja.
kamu harus menurut kata dokter, nggak boleh ngerokok, pokoknya nggak boleh nakal lagi ya. Iya, aku nggak bakal ngerokok lagi. Dari cara dia meminjam uang sama si Kayla, gue punya insting kalau si Niko ini lagi memanfaatkan hubungan dia dengan si Kayla. Aku temenin yuk ke dalam. Kayaknya nggak usah deh. Kenapa? Soalnya aku takut nanti kamu kelamaan terus kamu bete. Serius nggak apa-apa? Iya, serius. Ya udah deh. Bang, ya. Mau hati-hati ya. Pulang ya tadi. Dia udah turun tuh. Dan pada saat mobil si Kayla ini pergi meninggalkan rumah sakit tersebut, gue minta pada saat itu gue ditemenin oleh si Deta. Si Deta ini meneriaki mobilnya si Kayla dan menyuruh si Kayla ini untuk masuk ke dalam mobil kita. Ya udah lu nantinya pulang biar kita aja yang nganterin. Nah ini terus pertama yang pertanyaan gue adalah cowok lu ini sakit apa? Dari tadi gue nanya sama lu tentang penyakit cowok lu tapi lu gak ngejawab-jawab. Cowok ini dia punya flek di paru-parunya. Dia perokok. Ya, dulu Terus? dia perokok dan suka mabuk, pokoknya. Nah terus masalah uang tadi, masalah uang dia tadi emang lu sering minjemin dia duit? Iya sih, setiap kali dia check up, ya dia pasti minta uang. Tapi nggak pernah dikembaliin? Iya, gue kasih ke dia. Tapi Ini orang emang pemain banget, player banget, tukang speak banget, tukang nyekil banget. Gue udah tahu banget dan gue udah paham banget sama laki-laki yang seperti si Niko ini. Sekarang gini aja, gue ngerasa ada sedikit keanehan sama cowok lu ini. Mendingan sekarang kita tetap aja stay dulu di sini. Kalau dia emang pergi lagi ke suatu tempat habis dia check up ini, kita ikutin biar kita bisa dapetin bukti. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, gengs, kita ngeliat si Niko ini. Tuh. Lah, kok dia udah langsung cabut? Makanya timbul lagi kecurigaan gua, ada apa dengan si Niko dan ada kebohongan apa yang ditutupi oleh si Niko ini. Pak, putar balik Pak, ikutin Pak. Makanya kita langsung ngikutin motor ojeknya dari si Niko ini. Ini nggak mungkin deh, kalau medical check up nggak mungkin sebentar kayak tadi gitu. Dia baru masuk aja, terus tahu udah langsung keluar terus langsung pergi dan kita nggak tahu nih dia pergi kemana. gue juga nggak tahu. Lu nih udah dibego-begoin sama nih cowok gitu loh. Kita ikutin dia dan ternyata dia ini berhenti di sebuah Pak. Masuk kemana nih? Restoran ya mau? Mana restoran sih? Lu ngapain di ke restoran coba? Katanya mau medical check up, ngapain ke restoran? Makin besar lah tanda tanya Kayla, gue, dan Komo. Ayo tebak siapa? Nika. Cewek itu cewek. Ayo tebak siapa? Nika. Cewek itu cewek. Lu kenapa tuh? Lu kenapa sama tuh cewek? Lo gak kenal sama cewek? Gue kenal. Fatar monitor Tartar. Makanya gue bilang sama si Fatar untuk meminjamkan gua alat penyadap suara, dan si Fatar pun mengintai dari dekat dan membawa satu buah kamera tersembunyi. Ngapain sih di situ? Katanya mau check up. Sebenarnya aku mau minta bantuan sama kamu. Aku gak enak sih ngomongnya. Gak apa-apa sih, kamu kayak sama siapa aja. Apa? Jadi gini, aku butuh uang. Ya kan? Tuh, lu denger tuh. Lu juga gitu kan, dia bilang kan? Padahal tadi aku baru kasih uang ke dia loh.
sana, ternyata Niko minjem duit lagi dengan alasan kembali untuk pengobatannya dia. Berapa ya? Di kos kan? Tapi Tuh dikasih tuh. Dikasih duitnya. Niko. Kau putuskan untuk mendua dengan dia. di situ yang bikin gua makin bingung, mereka ini sebenarnya selingkuhan atau bukan. Soalnya setelah itu Ngomong-ngomong, aku gak bisa lama-lama soalnya aku ada janji. Oh, aku juga nggak bisa lama-lama soalnya aku juga ada kerjaan. Kamu? Langsung balik. Ya nggak apa-apa. Kamu naik apa? Aku bawa mobil. Oh, berarti aku naik taksi aja ya. Gak apa-apa ya. Baik. Yaudah yuk. menurut gue nggak wise kalau dari situ kita udah nyimpulin kalau mereka selingkuh. Dan di sini kita fokus untuk ngikutin si Niko. Ini dia, ayo. Guys, kita ikutin target kita, yuk, jalan yuk. Pak. Dan ternyata si Niko ini menuju ke kosannya dia. Dan sesampainya di kosannya dia, Bang, thank you ya. apa nih? Itu dia tadi. Dia apa itu? Lepas semua. Kita dikagetkan oleh kedatangan dua orang preman yang mencari si Niko di kampus tadi, geng. Ada mandi. Jangan dulu kampus, Udah, apa sih? Udah, tenang aja, itu udah ada warga yang bisa mereka. Awas lo ya. Awas. Tapi di sana sepertinya si preman ini pun mengenali mobil kita, gengs. Dia langsung menuju mobil gua. Pak, jalan Pak. Akhirnya cabut dari sana, tapi gua ngeliat preman-preman itu nyamperin tim gue. Untungnya karena tim kita jumlahnya di situ memang cukup banyak, jadinya preman-preman itu kayaknya cuman gertak sambal doang dan tim kita juga bisa pergi. Pencarian kita di cancel dulu, besok kita atur lagi. Ya, besok kita atur lagi pertemuan. Kita memutuskan pengintaian hari itu dihentikan dulu sampai di situ. Oke, guys, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian terhadap si Niko. Pada saat itu si Kailanya bilang sama kita kalau hari ini pengintaian kita akan kita lakukan startnya di depan kosannya si Niko. Gua sama Neta dan tim Katakan Putus sudah ada di depan kosannya si Niko. Dan sekarang kita menunggu kedatangan dari si Kaila ini. Halo Kaila. Mana nih? Itu dia? Oh, bentar lagi. Bisa apa tuh? Kamu udah kesana? Suruh panggil dulu, panggil dulu, masuk ke dalam mobil aja dulu. Datanglah tuh mobilnya Kaila. Kaila datang diantarin supirnya, mobilnya langsung parkir di depan kosan Niko. Dan dia masuk ke dalam mobil kita. Dan di dalam mobil kita, gua menanyakan sama dia kenapa pengintaian hari ini harus dilakukan dari depan kosannya si Niko. Nah, ini yang jadi pertanyaan gue pertama adalah lu kenapa nyuruh kita untuk nungguin lu di depan kosan cowok lu ini? Maksud lu apa maunya lu? Niko tuh dari semalam nggak bisa dihubungin. Terus dia juga di kampus nggak ada, makanya aku khawatir banget. Aku pengen pastiin dia gimana keadaannya. Semalam juga aku udah datang ke sini, aku udah ngecek, cuman dia nggak ada, Kak. Lu datang malam-malam ke sini? Si Kaila ini emang bener-bener kecintaan banget sama si Niko. Perasaan kecintaannya itu membawa dia untuk melakukan suatu hal bodoh, gengs. Ini yang bikin gue kasihan melihat si Kaila. Ya udah deh, lu masuk aja ke dalam kosannya dia, tapi gue minta satu hal. Ada seorang agent kita nantinya bakal ngikutin lu dan bawa kamera secara diam-diam biar nanti gue juga tahu apa lu ngapain di dalam sana. Oke? Lu bersedia nggak? Ya udah. Di situ akhirnya Kaila bilang dia mau masuk ke dalam kosannya Niko. Dan kita
ngelihat lewat iPad. Tapi dia emang bener-bener pengen banget dan niat banget ketemu sama cowoknya. Di situ guys, dari gambar yang udah terhubung melalui tab kita di dalam mobil, gua sama Deta pun juga tetap memantau apa yang terjadi. Lah? Sama siapa? Ini cowoknya ada tuh. Itu ada cowoknya. Kamu hari ini les? Iya, aku mampir sebentar doang. Kok kamu nggak apa-apa? Kamu kemana aja? Dari semalam aku telepon kamu kok nggak aktif? HP aku kemarin habis kehilangan. Jadi, Kehilangan? iya, habis kampret kemarin. Jadi ya, untuk waktu ini kayaknya aku nggak bisa ngubungin kamu. Jangan-jangan kemarin mulai lagi. Handphonenya hilang gitu. Udah, ini udah permainan lagi. Lu nggak tahu sebentar lagi dia bakal ngomong apa. Ini buat kamu beli HP biar kamu bisa hubungin aku. Ini benar. Serius? Ini orang kok kesel banget gue. Komo juga udah gemes banget tuh begitu si Kayla kemakan sama omongannya Niko. Sampai situ Kayla juga nyoba untuk Kamu harus hubungin aku. Kamu harus beli HP, yuk. Aku anterin. Nggak usah. Serius? Iya, serius. Aku nggak repot kok. Aku nggak mau capek. Kasian banget gue ngeliat si Kayla ini guys. Dia kelihatan banget kalau dia emang bener-bener sayang sama si Niko. Tapi semua perasaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh si Kayla ini tidak ditanggepin oleh si Niko. Ayo sini duduk. Lu kenapa sih gitu? Lu kenapa mau ngasih uang gitu aja sama dia gitu? Kan aku sayang Kak sama dia. Kalau aku nggak beliin dia handphone, terus gimana aku bisa hubungin dia? Sayang tapi nggak gitu juga kali gitu loh. Dia ngambil duit lu doang. Ya mungkin dia emang bisa beli sendiri. Ya aku kan tadi kan denger sendiri. Tahu dia kan emang aku harus les hari ini. Di sana kita cukup lama menunggu di depan kosannya dia, tidak melihat sedikit pun gerak-gerik dari si Niko. Tapi itu semua langsung berubah pada saat ada sebuah. Nah itu mobil siapa tuh? Ini saya yang kemarin tuh. Yang restorannya kan? Iya itu kan. Cewek yang kemarin ngapain sih? Iya ketemu sama cowok lu lah. Cewek yang kemarin ngapain sih? Iya ketemu sama cowok lu lah. Gue yakin tuh, lu lihat tuh sekarang tuh. Jadi alasan cowok lu ini alasannya karena dia nggak mau jalan sama lu buat beli handphone adalah karena dia mau jalan sama cewek ini. Lu mamam dah tuh. Sayang, hujan tak kemana, harus Kali ini gue teryakini kalau Niko dan cewek itu memang bener-bener pacaran. Pak, ikutin pak. Pak, ikutin pak. Dan kita langsung ngikutin mobil si cewek sama si Niko ini. Nah tadi lu kasih duit sama dia berapa? 1 juta. Ini lu kemana sih nih? Ini kayaknya jalan mau ke rumah sakit deh. Dan ternyata bener gengs, si Niko dan cewek itu pergi ke rumah sakit tempat Niko dijadwalkan check up biasanya. Jadwal check up ya hari ini? Iya, Nggak ada. jadwal check up apaan? Kemarin dia juga bukan check Ya kan up. siapa tahu kan karena kemarin dia check up. Gua tahu, nah, mungkin bisa aja dia juga ngelakuin drama queennya dia tuh sama cewek baru ini lagi gitu loh. Dia pura-pura sakit terus minta dianterin terus dipinjemin duit terus udah dia kabur. Ku dapati diri makin tersesat. Di situ gue udah yakin banget kalau Niko ini memang cowok yang nggak bener. Mau aku anterin nggak?
Kayaknya nggak usah deh. Aku anterin deh, aku anterin. Takutnya kamu nanti bete. Hah? Iya. Mau apa beneran? Iya. Oh iya, ini ada. Buat kamu selesai. Untuk aku. Makasih ya. Bukan ini ceweknya pergi kan? Fatar Elbi, ikutin tuh ceweknya Elbi. Fatar Elbi, ikutin ceweknya tuh. Gua sama si Deta dan juga sama si Kayla tetap menunggu di depan rumah sakit tersebut. Dan lagi-lagi kita ngelihat si Niko ini melakukan satu drama yang sama. Dia keluar. Gua seperti lagi ngalamin satu deja vu. Ini orang emang jago banget sih. Pak, siap-siap, ikutin dia, Pak. Di situ juga gue dan Komo dan tim yakin kalau sebenarnya Niko ini nggak check up. Makanya kita langsung ngikutin si Niko ini. Kita ikutin bahkan sampai malam hari pada saat itu. Dan ternyata si Niko ini pergi. Jadi kemana tuh? Berhenti tuh. Lu tau nggak ini tempat apa? Tempat dia biasa nongkrong sama temen-temennya atau emang tempat apa kayak gitu loh? Kok lu serba nggak tahu tentang pacar lu sih? Lo pernah kesini sama dia? Enggak. Elbi, dia kan masuk ke dalam sana tuh. Gue pengen tahu dia ngapain di dalam sana dan ketemuan dengan siapa. Ya lu bawa satu kamera tersembunyi deh gitu loh, ya. Dan nantinya lu konekin ke tabnya gue, oke? Oke, ya udah, yuk. Mana jadi semua ya? Cari kirain gua pada nggak jadi kesini tadi. Gila. Ini teman-temannya dia. Temennya. Lu ada yang kenal nggak nih sama teman-temannya yang ini? Nggak tahu. Nggak tahu gimana? Nggak, maksud gua lu udah 8 bulan sama dia tapi lu nggak mengenal dia secara deket gitu loh. Teman-temannya aja lu nggak tahu. Jadi kan kita party bareng. Pastilah jadi gila. Gua baru dapet duit dari bokap men. Baru dikirimin. Makan-makan dari Pasti. Kalau tidak party kita baru. Dia bilang dengan sok dan sombongnya si cowok ini bilang, jadi dong karena gue baru dapat kiriman dari bokap gue. Hah? Terus duitnya itu dari mana? Ya dari lo sama si mungkin si cewek misterius tadi juga. Aku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah Dari sini si Kaylanya emang ngerasa sangat kecewa banget terhadap apa yang dilakukan oleh si Niko. Dia benar-benar tidak percaya si Niko ini sudah ngebohongin dia selama ini. Dan pada saat itu kita juga nggak dapetin kabar dari si Fatar. Ini Pak. Itu bentar. Ini Fatar telepon. Halo Tar. Halo, Lu di mana? ini gue di daerah tempatmu. Nah, lu tadi masih ngikutin si cewek tadi kan? Nah, ini dia udah berhenti di daerah tempatmu. Ini gimana ya, Pak ya? Ya udah lu send location sama gua. Terus ya nanti ntar gua kabarin lagi sama lu gimana nya. Oke, yaudah yuk, thank you Tar. Sekarang gue pengen kita ketemu sama cewek yang tadi itu. Ngapain? Ya gue pengen tahu aja kan, siapa tahu aja dia juga diginiin juga kayak gue. Ya itu bakal lebih bagus lagi gitu. Jadi biar semua jadi jelas ya kan? Iya. Ya udah berarti kita tinggal balik. Tolong LB-nya dipanggil balik dulu. LB monitor LB. Yuk cancel LB, kita cabut yuk. Dan gue sama Deta dan juga sama si Kayla pun pergi ninggalin si Niko sama si teman-temannya yang lagi mabok-mabokan ini. Dan kita sekarang menuju ke tempatnya si Fatar yang lagi mengintai si cewek misterius tersebut. Di sana gengs, waktu kita sampai di tempat posisinya si Fatar, gua nanya sama si Fatar di mana posisi si cewek itu, ternyata dia lagi makan barengan sama teman-temannya dia. Dan kita langsung aja turun dari mobil dan langsung menghampiri si cewek misterius itu. Halo, isi. Gua boleh kenalin diri dulu. Gua Komo, ini Deta, ini teman
kita Kayla. Dan ini tim Katakan Putus. Gue bisa ngobrol sama lu nggak? Tapi kita bisa nggak untuk ngobrol di luar aja karena di sini berisik banget. Bisa nggak? Ya udah bentar ya. Di sana meskipun tadinya dia ngerasa kebingungan terhadap kedatangan kita, tapi gue mencoba untuk menjelaskan sama dia apa maksud dari kedatangan kita dengan tujuan untuk ngomong baik-baik. Kita dari tim Katakan Putus. Di sini kita punya klien kita namanya Kayla. Dan si Kayla ini punya hubungan sama si Niko. Yang mana tadi kita ngeliatin kalau si Niko itu jalan bareng sama lo. Bener lo kenal sama Niko? Niko cowok gue. Cowok lo? Cowok lu. Hah, gak mungkin. Gak mungkin. Gue juga ceweknya Niko. Boleh jelasin lagi nggak? Lu emang pacaran sama Niko? Udah berapa lama lu pacaran sama Niko? 4 bulan. Dan lu tahu nggak kalau dia udah jalin hubungan sama si Kayla ini udah 8 bulan. Berarti selama ini si Kayla udah diduain sama si Niko. Dan si Donita ini pun juga tidak tahu kalau si Niko ini emang punya pacar lain lagi yang bernama si Kayla. Dan selama ini lu tidak mencurigai dia untuk ke rumah sakit dan minjem uang lu? Ya dia kan ke rumah sakit buat berobat. Ya gue paling kalau nganterin dia cuma sampai depan rumah sakit. Oke, nah sekarang tadi kita baru aja ngedapetin bukti ternyata dia tuh tidak check up di rumah sakit tersebut. Dia pergi lagi dari rumah sakit setelah lo pergi. Gak lama dia pergi. Dan dia pergi ketemu sama teman-temannya buat mabok-mabokan dan terakhir teman-temannya dari duit yang lo kasih sama dia. Masuk uangnya Kayla juga. Oke, ya udah, lu berhak untuk nggak percaya sama gua, tapi kalau lu penasaran terhadap apa yang gua omongin barusan, apakah gua bener atau salah, lu bisa nyempetin waktu nggak untuk ikut sama gua dan gua akan buktiin semuanya sama lu. Kita minta waktu sebentar aja. Sorry nih ganggu. Kalau emang lo pengen tahu kebenarannya, please ikut. Kita harus buktiin semua ini, maksudnya. Kayak kita harus tahu deh. Ya udah, itu aja deh, oke? Lu mau? Ya udah. Dan akhirnya si Donita ini pun juga mau ikut dengan kita dan sekarang kita langsung menuju ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu adalah tempat si Niko sering periksa atau sering dirawat, guys. Dan sesampainya di rumah sakit, Komo manggil Fatar untuk masuk dan mencoba bikin janji sama dokternya Niko yang bernama Dokter Dian. Tanya tentang dokter Dian itu, Tar. Bang Sus mau bikin janji sama Dokter Dian nih. Maaf, di sini nggak ada yang namanya Dokter Dian. Dokter Dian yang spesialis paru-paru itu. Di rumah sakit itu nggak ada spesialis paru. Oh, nggak ada. Tuh, nggak ada Dokter Dian di sini. Berarti sudah ketahuan banget, sudah ngedapetin bukti dengan jelas kalau si Niko ini adalah pembohong. Oke deh kalau gitu. Makasih ya informasinya. Gak ada, terus ngapain dia periksa paru-paru di sini? Dan sekarang lu berdua ini udah dibohongin, udah nggak tahu udah keberapa kali dia ini minjemin duit lo dengan alasan dia mau berobat. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan. Pokoknya aku mau putus, tolongin aku dong. Tim Katakan Putus, aku mau putus sama dia. Pokoknya gila. Putus. Ya, Kak, lo juga harus bantuin gue gak mau punya cowok kayak gitu, penipu. Gue gak mau. Kali ini ku mulai berhenti untuk mencintaimu. Dan dua orang perempuan ini juga sudah sadar kalau dia sudah ditipu oleh si Niko. Dan emang karena buktinya emang udah jelas. Dan tim Katakan Putus memutuskan untuk membantu Kayla dan Donita. Oke guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Niko dengan dua orang cewek yang udah ditipu sama dia. Momen putus ini akan kita lakukan di rumah sakit. Yang mana di rumah sakit itu sudah kita set up banyak kamera tersembunyi. Dan di sana kita juga sudah menyiapkan seorang dokter dari tim Katakan Putus. Oke, udah. Ini semua kamera udah ready ya? Udah. Ini mobil dia
udah masuk nih, yuk siap-siap yuk. Pada saat itu si Kayla ini sudah punya janji dengan si Niko untuk mengantarkan dia ke rumah sakit kembali. Nih, tuh. Aku harus masuk ya. Kali ini aku ikut ya. Nggak usah. Oke. Aku tahu bete. Ya udah deh. Ya udah, kamu hati ya. Udah, aku langsung pulang ya. Sampai datang seperti biasa, Kayla pura-pura pergi. Sementara Niko masuk ke dalam rumah sakit, padahal sebenarnya Kayla bergabung sama kita. Elvi. Hai. Oke. Yaudah, di sini kalian yang terpenting itu adalah kalian benar-benar udah yakin dengan keputusan kalian sekarang? Ya udah, ini kayaknya si cowok lo ini pasti bakalan langsung keluar deh. Kamu langsung gapin dia di depan, terus kamu langsung tanya semua deh. Kayaknya udah mau keluar, dia udah sungkan soalnya. Oke, ya udah ya. Oke, ya yuk. Dari kamera yang udah kita pasang, kita ngeliat si Niko ini keluar dari rumah sakit tersebut dan langsung dihampiri oleh si Kayla. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Tuh kaget dia. Ya udah mau pulang lah. Kamu nggak jadi check up? Ternyata dokter Diannya nggak ada, jadi aku pulang. Kamu cari dokter Dian? Iya. Begitu. Ini kok ngomong dokter Dian nggak ada, Kayla langsung masuk dan menarik seorang. Elvi, dokternya mana? Dokternya mana, Elvi? Lagi sih, Tunggu. Sama si Kayla. Ya udah, yuk. Niko di situ mukanya yang bingung. Terus tiba-tiba dia dengan lihainya, gengs, ngomong, Ini dokter Dian. Ternyata, saya pikir, aku pikir dia nggak ada. Ternyata kamu kenal sama dokter Dian. Saya bukan dokter Dian. Dan di situ si Nikonya langsung ngerasa sangat malu. Si Nikonya ngerasa kalau kebohongannya sudah mulai terbongkar. Kamu bilang dia dokter Dian. Sekarang dia bilang dia bukan dokter Dian. Maksudnya apa ini? Mana ada dokter Dian di sini? Kamu bohongin aku kan? Bohongin apa sih? Udah, ngaku aja, aku udah tahu semuanya. Apa yang kamu tahu? Kamu nggak pernah berubah kan? Aku berubah. Berubah untuk kamu, Ki. Aku punya bukti, mendingan kamu aku aja. Kamu nggak pernah sakit kan? Itu dokter suruhan aku. Ya iyalah, siapa juga yang mau pacaran kalau kayak gitu. Dan di sana langsung saja si Kayla ini bilang sama si Niko kalau dia sudah tahu semuanya, dan dia langsung bilang, Aku mau putus sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu. Aku mau putus. Aku nggak mau. Satu kata yang sulit terucap. Niko nggak terima, gengs, diputusin. dan dia terus-terusan bilang sama si Kayla kalau dia emang tidak mau putus dari si Kayla. Aku mau putus. Aku tetap nggak mau putus sama kamu. Terserah. Niko ngancem Kayla bahkan. Katanya, Kalau kamu masih kepengen putus, aku bakal kembali ke dunia aku dulu. Makanya di sini setelah kita ngelihat gerak-gerik dari si Niko ini udah mulai nggak enak untuk dilihat, dia juga sudah mulai kepancing emosinya dia. Makanya di sini gua, Deta dan juga Donita langsung keluar dari ruang persembunyian kita dan langsung menghampiri si Niko ini. Kalau kamu masih kekal, Udah, ngapain sih lo emosi-emosi? Ngapain sih lo emosi-emosi?
Kamu tuh bohongin apa selama ini? Kamu tuh gak pernah sakit kan? Bohongin apa sayang? Lu masih ngomong sayang juga, itu ada ceweknya lu di sini. Ada cewek terus ngomong sayang juga lu. Siapa? Bukan urusan lu siapa gua. Ini apa-apaan ini? Udah jangan sok jagoan lu, jangan sok jagoan lu. Ternyata Apa kalian lu? semua yang rencana ini? Iya, bener banget gua semuanya udah ketahuan ya. Lu pura-pura melakukan cewek ini. Aku gak mau. Terang. Terserah kalian mau putus. Malu dong lu manfaatin orang Gua ya? Hah? Gua ya? Lu pikir mabuk-mabukan itu keren? Hah? Lu pikir mabuk-mabukan itu keren? Gua gak akan nyesel. Apa siapa yang bisa? Iya, sana. Dari sana akhirnya dia pun pergi meninggalkan kita, gengs. Gue nenangin Kayla, Donita juga tampaknya udah lega. Gimana perasaan lu sekarang? Gue lega. Gue mau berterima kasih banget sama tim Katakan Putus karena udah mengungkap semuanya, bikin gue jadi tahu gimana dia sebenarnya. Oke, lu gimana? Ya gue juga udah lega sih, tapi sumpah gak nyangka banget. Nah, itu dia. Kalau dia tuh, ya mungkin masih banyak kali ya cewek lain yang Iya. dia pacarin. Ya buat kita juga nggak tahu kan. manfaatin. Yang penting sekarang semuanya udah kebongkar ya kan, lain kali gitu ke depannya kalau lu kenal sama laki-laki, lu kenalin dulu dia gitu loh. Lu benar-benar tahu dulu bagaimana dia, baru lu bisa memastikan rasa kasih sayang lu tuh lu kasih ke dia gitu. Sakit terasa, sakit terasa. Oke gengs, berarti kalau menurut gua Deta dan juga tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Gue udah cabut. Bye. Makasih banget buat tim Katakan Putus. Sekarang gue jadi tahu sifat Niko yang sebenarnya. Gengs, pesan gue untuk episode kali ini adalah jangan sampai cinta membutakan mata kita untuk melihat suatu realita. Buat lo semua yang punya masalah dalam percintaan, siapa tahu kita bisa bantu. Lo cukup kirimin aja identitas diri lo beserta permasalahan lo ke bawah sini. Pergilah kasih. Gue Komoriki cabut. Gue Deta cabut. Bye. Aku